Kok, gue kan main airsoft udah lama nih. Gue biasanya pakai AEG ya kan, biar murah meriah. Tapi kan lo tahu kok, AEG itu kan kayak mesin jahit kok, cuma kecek gitu. Gue pengen nih kok punya AEG, tapi rasa-rasa GBBR gitu kok. Kira-kira ada nggak sih kok? Tapi beneran rasa GBBR ya, bukan kayak electric blowback yang banci itu kebanyakan sih. Kira-kira ada solusi nggak nih? Ada Sih? karena kan yang main airsoft nih rata-rata nih cowok nih ya. Cowok itu kan fantasinya liar nih. Wah, gue demen nih kan suka yang getar gitu kan. Jadi di kita ada satu produk dari Bolt sih, dari Bolt. Bolt itu bikin airsoft AEG blowback gitu. Penasaran kayak apa? Station terus dibacotan Om Wok. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue Emir Cesario, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Dan di episode kali ini gue masih barengan sama Kokoh ini nih. Barengan sama Ko Erwin lagi. Kenapa? Karena seperti yang sudah gue janjikan di episode sebelumnya dan tadi lu intro juga lihat, gue akan mereview satu unit airsoft yang keren banget nih Om ya. Belum pernah direview sama channel airsoft di Indonesia. Ini nih barangnya nih. Ini di depan gua ada Bolt apa kodenya BR47. BR47 alias kalau di kode senjata aslinya ini adalah Night Armament SR47. Nanti gua jelasin soal sejarah singkatnya lah gitu ya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih kok unitnya nih. Oke. Di sini ada boxnya ya, yang cakep juga kelihatannya. Tampilannya oke lah. Tampilan oke ya, cukup terlihat artistik gitu. Iya. Oke, sebelum gue lanjut ke unboxing, mumpung gue lagi ada di toko ini nih, Maxport jangan lupa. Barengan sama koko favorit gue. Boleh diceritain dulu gak sih? Ini kan AEG yang dia blowback keluaran pabrikan Bolt ya. Bolt ya, Taiwan. Nah, Bolt ini kan belum familiar nih di kuping orang Indonesia. Tadi kira modem loh. Boleh dong kok diceritain singkat aja dulu. Kira-kira Bolt ini nih sejarahnya gimana? Terus ya overview aja lah. Kok? Yang kita dapat dari pabrikan mereka memang dibilang lama sekali enggak. Tapi udah cukup terkenal, tapi memang di Asia kurang. Untuk nama Bolt sendiri di Asia kurang. Kenapa tuh? Karena pasar mereka tuh lebih banyak ke Eropa. Lebih banyak ke Eropa justru. Eropa, Amerika. Eropa, Amerika gitu. Itu kenapa si Bolt ini tuh kita jarang banget denger gitu ya, di pasar Indonesia. Nah, untuk yang ini nih akhirnya masuk juga ke sini. Iya. Kalau mau langsung ke Maxport aja lah gitu. Oke deh, biar nggak pada penasaran, langsung kita unboxing aja kali ya gitu ya. Sok lah ini kita. Oke cuy, seperti biasa kita buka dari unboxing dulu. Dari dusnya nih kita angkat. Di sini ada gambar unitnya lah ya gitu. Oke, ini taruh ini dulu lah gitu. Nah, abis lu unboxing, yang pasti pertama lo dapat keluarin itu adalah unitnya sendiri nih. Oh ada ininya ya? Iya deh. Ada. Ini bener-bener bagus lah. Keren loh ini loh. Nggak kayak yang lain gitu biasanya cuma cardboard doang gitu. Ada yang kayak gitu. Sorry, ini Tapi di sini nih. Oke. Nah, ini deh unit Boltnya sendiri. Penasaran detailnya gimana? Oh nanti kita unboxing dulu. Oke, jadi yang lo dapat itu ada unit sendiri. Ya ada tuh. Ya. Ntar situ ya nggak apa-apa kok. Oke, unitnya. Terus ada ini nih, ada patch. Iya. Biar ketahuan lah gue pakai Bolt gitu. Pemilik Bolt ya. Pemilik Bolt ya. Kalau kayak kita beli handphone yang gambar buah kegigit itu kan dapat stiker tuh. Ini dapat patch gitu. Oke, ini nanti kita lihat detailnya.
Jadi kita taruh dulu di sini. Terus seperti biasa ini ada stiker juga. Dapat stiker, terus manual book. Ini juga ada stiker logonya lagi ya. Siapa tahu lo mau masang I don't know di mana. Manual book yang gua nggak nih kok. Jangan. Jangan kayak gini. Kita simpan. Terus apa lagi kok di dalam sini nih? Di dalam kotak ini ada Mac. Oke. Dari kasih lihat Mac-nya. Oke, ini ada Mac AK47 standar ya. Iya. Ini Mac-nya high cap. Nanti lo lihat lah detailnya lah gitu. Karena kan si SR47 ini aslinya juga pakai munisi dan magazine AK47 ya. Jadi ini taruh dulu. Terus ini apa nih kok? Ini konverter untuk merubah kalau kita baterai kita tuh yang konektornya Tamiya. Jadi mau tiplak mau Tamiya dia udah dapat ini. Sudah disediakan. Gitu ya. Ini cukup rapi lah ini. Bukan cukup rapi, ini rapi banget nih ya cuy. Tuh, aksesorisnya aja dia ada di dalam kotak gini. Ingat, 18 tahun ke atas. Mainan dewasa. Oke. Satu lagi nih. Kalau di otomotif mungkin dikenal pot kali ya. Knalpot. Mux silencer. Dapat silencer juga gitu ya walaupun ukurannya kecil gitu. Terus udah habis. Ya udah, daripada lama-lama karena gue tahu lu pasti pengen lihat detailnya mainan itu kan, pengen engas-engas ngelihat lekuk-lekuk. Ya udah, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Biar gue lebih gampang jelasin ini mainan jenis apa, ini adalah versi AEG dari senapan SR47 keluaran Knights Armament Company. Nih, gue kasih lihat gambar asli senapannya. Untuk real steel-nya, senapan ini emang didesain untuk US Army Special Operation Force. Ceritanya sih, mereka pengen bisa pakai magazin sama amunisi dari senapan AK-47 musuh, tanpa harus ganti senapan saat lagi ngejalanin misi rahasia nan berbahaya. Ceelah. On the record, senapan yang mulai diproduksi tahun 2001 ini cuma dibuat sebanyak 7 pucuk cuy. Itu juga masih prototype, di mana 6 diantaranya masuk tes lapangan. Sementara satunya lagi, itu ngejogrok dengan santai di Knights Armament Museum. Cukup lah ya bahas real steel-nya. Sekarang, mari kita balik lagi ke versi airsoft-nya. Kalau misalkan lo ngelihat ada yang berbeda dari tampilan AEG ini sama bentuk asli real steel-nya, lo nggak salah cuy. Karena replika SR47 ini emang didesain untuk pertempuran jarak dekat. Kode pabrikannya aja BR47 CQB. Jadi pasti ada sedikit modifikasi lah ya, terutama di bagian panjang larasnya. Tapi kalau lo tetap pengen versi OG dari SR47 keluaran Bolt, tenang, mereka juga bikin kok. Nih, gue kasih lihat gambarnya. Terlepas dari modifikasi ukuran larasnya, versi AEG SR47 ini bisa dibilang cukup otentik. Mulai dari rail system sampai bentuk dan dimensi bodinya. Udah gitu, secara material, baja dan aluminium yang digunain untuk mainan ini sangat tahan banting. Jadi lo nggak perlu takut mainan ini akan retak atau remuk setelah beberapa lama pemakaian. Kayak airsoft ringki buatan Cina. Terus, untuk urusan finishing, warnanya bisa dibilang cukup decent lah. Sayangnya, untuk urusan marking, mainan ini pasti bakalan bikin ilfeel orang-orang yang gila keotentikan. Soalnya nggak ada satupun marking real steel yang ada di mainan ini. Tapi selama performanya oke, ngapain diribetin juga sih? Emang kalau misalkan marking lo otentik, bakalan bikin performa mainan lo makin superior? Ya kan enggak. Ngomongin soal superior, mainan ini udah dilengkapin sama selektor yang ambidex. Kayak lazimnya rifle-rifle zaman sekarang lah. Hal ini bukan cuma ramah buat orang-orang kebot alias kidal, tapi juga memudahkan lo untuk memanipulasi mode tembakan mainan ini saat lagi transisi. Selain itu, biar kelihatan makin kekinian, mainan ini juga udah dilengkapin sama popor sorong model Veltor Emote. Dimana popor jenis ini nggak cuma dilengkapin sama tempat buat nyimpen baterai aksesoris di bagian kiri dan kanannya, tapi juga dilengkapin sama bantalan karet yang nyamannya mirip-mirip lah sama bundak gebetan lo. Tapi berhubung sistem blowback mainan ini ada di dalam buffer tube-nya, lo jadi nggak bisa nih pasang baterai LiPo di dalam buffer tube. Jadi yang lo harus lakuin adalah berbesar hati dan memasang mock pack box di bagian handguard buat nyimpen baterai mainan ini.
Seperti halnya model AEG ER pada umumnya, lo harus tarik charging handle buat ngebuka ejection port untuk bisa nyetel hop up di mainan ini. Tapi lagi-lagi mohon maaf ya cuy, bukannya nggak cinta nih. Nggak ada fitur bolt lock di AEG ini yang akan mempermudah lo dalam menyetel hop up. Berhubung fitur bolt locknya aja nggak ada, otomatis bolt catch yang ada di bodi sebelah kiri itu nggak lebih dari dummy alias kesemuan duniawi aja. Terus, berhubung mainan ini didesain untuk menggunakan magazin AK-47, hal ini tentunya akan menguntungkan lo yang demen pakai magazin high cap. Secara ya, magazin high cap untuk AK-47 itu punya daya tampung BB yang jauh lebih gede dari Mag High Cap ER. Nah, lo bakalan bisa lebih leluasa nih dalam menghambur-hamburkan BB di medan skirmish. Tapi ingat ya, biar kata lo cukup menekan mag release di bagian kanan bodi untuk ngelepas magazinnya seperti layaknya ER pada umumnya, lo nggak bisa nih asal langsung masukin aja tuh magazine. Lo tetap harus nyangkutin mag clipnya seperti saat lo mereload AK-47 biasa. Oh iya, hampir gue lupa. Sebagai pemanis, mainan BR47 CQB ini juga dilengkapin sama mini MOX silencer cuy, yang bisa lo pasang dengan cara melepas flash hider mainan ini. Selain itu, buat lo yang belum punya budget lebih buat pasangin optik di mainan ini, tenang. Pabrikan dengan baik hati udah menyertakan detachable non-flip up iron sight yang bisa dengan mudah lo copot dan ganti ke model yang lain sesuai dengan selera dan budget lo tentunya. Oke, tadi kan gue udah ngasih lihat ya ke lo detailnya dari si BR47 ini. Sekarang kita tes dulu nih, powernya berapa sih mainan ini? Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih lihat sesuatu nih. Hahaha, di review kali ini gue udah disponsorin cuy sama Maxport. Ya iyalah, sekarang aja gue udah di Maxport. Nah, buat lo yang belum tahu, Maxport itu juga mengeluarkan BB dengan ukuran ada 0,2 gram, ada 0,25. Ya standar lah sebenarnya soal ukurannya. Tapi yang menarik itu adalah si Maxport tidak hanya mengeluarkan BB standar seperti ini, dia juga ngeluarin tracer BB ya. Jadi buat lo yang pengen ngelihat larinya BB lu tuh kemana sih? Ya, siapa tahu kan lu cukup sultan ya untuk masang tracer unit di unit airsoft lu, tapi bingung mau nyari BB-nya kemana? Langsung ini aja nih, tracer round dari Maxport gitu. Oh ya, untuk review ini yang gue pakai BB-nya yang tadi ya, 0,25 gram. Jadi sekarang daripada gue makin banyak bacot, kita tes dulu nih. Berapa sih FPS mainan ini? Tembakan pertama. Alright, ini ada di 374 FPS, 376, 377, 378, 377. Stabil ya, stabil di angka segitu aja. Oke, itu tadi seminya. Sekarang kita ganti ke fun switch alias full auto baby. Alright, masih stabil di kisaran 370-an. Oke, ya cukup lah ya. Kurang lebih FPS-nya segitulah gitu. Tapi kalau kita udah lihat FPS-nya stabil kayak gini, masih ada satu hal yang penasaran cuy, yaitu adalah akurasinya. Penasaran akurasinya kayak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke, sekarang gue udah mundur nih sekitar ya 2-3 meter lah. Kalau kita lihat di sana sasarannya kurang lebih ada 5 meter. Cukup lah ya kira-kira. Oke, langsung nih. Kita lihat akurasi dari Bolt SR47 ini. Pertama, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita ganti ke full autonya. Lagian kalau lu bisa nembak full auto, ngapain nembak semi sih? Tahu kan? Nah, oke. Right, sekali lagi. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Kalau ngelihat grouping sama akurasinya, ini tuh rapet banget cuy. Gak kalah rapet lah sama jamu rahasia ramuan mertua. Hal ini ngebuktiin kalau kompresi mainan ini beneran padet cuy. Lo lihat aja FPS-nya stabil gitu tadi.
Dan untuk dapetin grouping model beginian dari unit out of the box, pastinya ditunjang sama inner barrel yang tight juga. Good job lah buat Bolt, keren! Sebelum lu salah fokus sama goyangan maut lemak di lengan gue jelasin ya. Ini maksudnya gue gulung kaos bukan buat pamer otot atau gaya-gayaan kayak ABG era 80-an. Tapi, krunir akhlak gue berpikir kalau dengan begini lo itu bisa dapat gambaran lebih jelas tentang recoil shock system dari mainan keluaran Bolt ini. Sekarang, kalau misalkan kita bicara tentang AEG model SR47, jelas si Bolt ini tuh bukan yang pertama cuy. Dari zaman gue masih hijau di dunia airsoft, replika model ini juga udah ada. Mulai dari conversion kit sampai AEG jadinya. Terus apa dong yang bikin AEG keluaran Bolt ini spesial? Jawabannya itu ada di performa FPS, akurasi, grouping, sama recoil shock systemnya, atau yang mereka sebut dengan BRSS alias Bolt Recoil Shock System. Jadi gue jelasin. Sistem yang udah dipatenin sama Bolt ini rasanya tuh sama banget cuy, sama recoil airsoft yang pakai tenaga gas. Jauh lebih realistik lah. Beda banget sama AEG berfitur electric blowback yang ada di pasaran saat ini. Sistem kerjanya bisa dibilang cukup unik, di mana energi kinetik dari cycling piston itu bakalan ditransfer ke pemberat yang ada di bagian popor. Itu kenapa lo nggak bisa masukin baterai lipo di bagian popor mainan ini cuy. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan lo mau ngerubah jeroan mainan ini dengan gearbox versi 2 standar, itu bisa. Tapi ya, lo harus rela kehilangan sensasi blowbacknya. Pilih mana? Ngomongin soal handling mainan ini, gue yakin gak bakalan butuh waktu lama lah buat lo yang udah terbiasa dengan platform AR untuk bisa nguasain mainan ini. Orang operasionalnya 90% sama kok, yang beda kan cuma mic-nya doang. Jadi kesimpulannya, mainan ini tuh udah siap banget buat lo ajak skirmish out of the box. Gak perlu lagi tuh lo kilik-kilik. Selain performanya yang udah oke banget, mainan ini juga punya durability yang mumpuni cuy. Panjang lah umurnya. Tapi buat lo yang masih kurang srek sama model ini, oh tenang, jangan sedih. Kenapa? Karena Bolt juga punya model-model AEG lainnya. Mulai dari seri M4, M16, AK, sampai MP5 juga ada. Dan yang perlu lo lakuin, itu tinggal datang aja ke Max Sport Gallery di Pasar Baru. Terus, lo pilih deh tuh model yang mau lo bawa pulang. Ya, gimana tadi? Udah cukup lah ya, gue kasih lihat ke lu semua dari mulai detailnya mainan ini, FPS-nya, powernya ya kan, sampai akurasinya udah gue kasih lihat juga. Dan yang paling penting, efek blowback-nya cuy. Awas salah fokus ke lemak-lemak gue. Oke Om, tadi kan gue udah nyoba nih Om mainan satu ini, yang kece ini. Om, kira-kira nih kalau gue pengen meminang ini, membawa pulang, kira-kira maharnya berapa sih Om untuk model ini nih? Yang Bolt ini kita 15. Ada di angka 15 juta. Tapi kalau misalkan lo lihat performanya ya tadi ya, dari groupingnya, terus powernya stabil juga gitu kan, apalagi efek recoil shocknya. Dan di dalamnya juga gear setnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Gear set lebih kuat dibandingkan yang lain Om. Nah, tuh. Terus barrel juga 6.00. 6.00 ini udah peret banget. Kayak peret. Suka mancing. Ya udah, jadi buat lo yang pengen sama mainan-mainan keluaran dari Bolt ini, bisa langsung datang ke Max Sport Gallery, ada di Istana Pasar Baru. Ini maksudnya Jakarta apa sih Om? Pusat. Jakarta Pusat ya, pokoknya lu main ke daerah Pasar Baru lah gitu. Daerah kota gitu. Jangan lupa mampir ke sini gitu. Kalau misalkan nggak suka sama model ini, mungkin kurang sreg, tenang. Banyak yang lain. Ada yang lain dan tentunya masih keluaran dari si Bolt juga. Oke, segitu aja episode kali ini. Stay tune terus di Bacotan Om Wok, masih barengan sama gue, Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Karena di episode mendatang, seperti biasa, gue masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft guys. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe, kasih ke selingkuhan mungkin ya, boleh. Ya udah, sampai ketemu di episode berikutnya. Emir Cesario dan Koko Erwin signing out.
Sampai jumpa.